Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait dengan persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Cukup lama saya tidak mengupload video karena berbagai kesibukan-kesibukan yang tidak dapat ditinggalkan dan juga hal teknis lain. Sehingga saat ini di tengah-tengah waktu luang yang cukup, saya coba berbagi. Nah, beberapa minggu kemarin ada beberapa orang, kurang lebih 7 orang mendatangi saya dan berkonsultasi terkait dengan persoalan-persoalan yang mereka alami, khususnya berhubungan erat dengan dunia perburuhan, dunia pemutusan hubungan kerja, dan lebih spesifik terkait dengan hak-hak yang akan diterima ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja. Nah, apa yang mereka alami adalah mereka diputus hubungan kerja. Jumlah mereka tidak sedikit, kurang lebih 40 orang. 40 orang yang diwakili oleh 7 orang. 40 orang ini di PHK oleh salah satu perusahaan dengan alasan efisiensi. Nah, lalu saya kemudian teringat dengan salah satu janji saya pada video sebelumnya bahwa saya akan kemudian melakukan rincian terhadap perhitungan pesangon. Nah, sehingga bertepatan dengan kasus tersebut dan berhubungan erat dengan janji saya pada video sebelumnya, pada kesempatan ini saya akan sedikit memberikan penggambaran terkait dengan dunia perburuhan, terkait dengan dunia pemutusan hubungan kerja, dan teristimewa lebih spesifik, saya akan coba merinci soal-soal yang berhubungan dengan hak-hak. Mendahuluinya ada beberapa catatan penting yang harus pertama-tama diperhatikan. Nah, sebetulnya cukup dengan hanya membaca Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Cipta Kerja. Tetapi untuk hal-hal teknis dan prinsip sebaiknya secara utuh, tidak hanya Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, juga Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan teristimewa Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Jadi dengan membaca 3 referensi peraturan perundang-undangan ini, kita sudah punya cukup penggambaran tentang apa dan bagaimana dunia tenaga kerja, dunia perburuhan. Walaupun secara teknis, secara substansi, memang ada hal-hal prinsip yang harus bisa dijabarkan lebih lanjut oleh seyogianya orang-orang yang berlatar belakang pendidikan hukum. Jadi yang awam di dunia hukum sebaiknya melakukan konsultasi terlebih dahulu. Saya punya beberapa video sebelumnya, silakan kemudian bagi yang belum nonton dapat mengklik link yang sudah saya sertakan dalam deskripsi video ini atau link yang ada pada pojok atas. Nah, catatan pertama sebelum secara spesifik kita membahas terkait dengan perhitungan pesangon, baik Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang 11 2020 tentang Cipta Kerja, maupun Peraturan Pemerintah 35 tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, alih daya, waktu kerja, dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Ketiga peraturan ini, bahkan seluruh peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan ketenagakerjaan, ada nilai implisit maupun eksplisit yang menjiwai dari prinsip ketenagakerjaan. Prinsip ketenagakerjaan itu adalah sebisa mungkin menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja.
Pada video saya sebelumnya sudah saya tegaskan bahwa orang yang memperoleh warga negara yang ingin mendapat pekerjaan adalah merupakan hak konstitusional, hak yang dilindungi oleh konstitusi, oleh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Levelnya tertinggi. Dari sisi hierarki levelnya tertinggi. Itu artinya kalau dia hak yang konstitusional, berarti hak yang ditempatkan pada porsi yang utama, di mana siapapun dalam keadaan apapun tidak dapat kemudian menghilangkannya, mengusiknya. Jadi sangat prinsip. Jadi persoalan pokok. Sudah saya gambarkan tadi terhadap 40 orang yang di PHK oleh sebuah perusahaan karena alasan efisiensi. Bisa dibayangkan 40 orang yang kemudian di PHK dengan alasan efisiensi. Efisiensi dalam peraturan pemerintah 35/2021 ada dua bentuk efisiensi. Efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian atau karena perusahaan menghindari terjadinya kerugian. Jadi kalau kita rinci perhitungan pesangonnya terhadap efisiensi saja, endingnya pasti soal rinciannya berbeda. Efisiensi karena menghindari terjadinya kerugian terhadap perusahaan atau efisiensi karena perusahaan mengalami kerugian, rincian akhirnya ketika buruh atau pekerja di PHK atas dua alasan ini pasti rincian akhirnya berbeda. Nah, lalu hal lain yang bisa saya bagikan adalah dulu di Undang-Undang 13/2003 penegasan pokok ketika menghitung pesangon adalah dititik beratkan pada masa kerja. Itu pun dicaplok dalam peraturan pemerintah 35 tahun 2021. Masa kerja yang menjadi dasar, tetapi tidak hanya di situ. Ada dua hal yang menjadi dasar perhitungan pesangon. Masa kerja dan alasan pemutusan hubungan kerja. Untuk mendapat nilai akhir dari perhitungan pesangon, dari nilai pesangon itu sendiri, maka harus dua indikator ini harus dimasukkan. Kalau berdasarkan Undang-Undang 13 cukup dengan masa kerja. Selesai. Lalu yang harus ditegaskan, yang harus ada dalam pikiran kita adalah ketika bicara soal pesangon, itu berarti hanya pekerja, hanya buruh yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tak tertentu yang berhak atas pesangon. Itu berarti pada sesi ini, pada kesempatan ini saya tidak membahas secara spesifik tentang PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Saya tidak merinci soal hak-hak yang diterima oleh buruh atau pekerja yang diikat dengan PKWT. Saya hanya akan merinci hak-hak yang diterima oleh buruh atau pekerja yang diikat berdasarkan PKWTT. PKWTT jelas, sangat jelas sampai di sini. Saya berharap sehingga jangan lagi ditanya, dihubungkan dengan PKWT. Nanti pada sesi lainnya saya akan membahas hak-hak apa saja yang diterima oleh pekerja atau buruh berdasarkan PKWT. Kalau PKWT endingnya adalah kompensasi. Tapi ada beberapa item penting yang mungkin harus dibahas juga. Nah, kembali pada pokok persoalan. 40 orang tenaga kerja, buruh, kalau dulu menggunakan istilah tenaga kerja, tapi dalam peraturan pemerintah 35/2021 lebih mengenal buruh atau pekerja. Jadi penegasannya adalah dua hal. Untuk mendapat nilai akhir dari pesangon adalah masa kerja, lalu kemudian alasan pemutusan hubungan kerja. Dengan catatan, telah diangkat menjadi karyawan tetap berdasarkan PKWTT. Itu catatan penting, penegasannya ada di sana. Jadi ketika dia masih diikat dengan PKWT, jangan bicara soal pesangon. Kita akan endingnya soal kompensasi kalau PKWT. Nah, saya akan menyertakan contoh. Contohnya sebetulnya terhadap 40 orang. Karena 40 orang ini di PHK karena alasan efisiensi. Ke-40 orang dalam waktu yang bersamaan di PHK oleh suatu perusahaan dengan alasan efisiensi. Wow,
Padahal hak memperoleh pekerjaan itu hak yang konstitusional, hak yang tidak boleh dibatasi, dikurangi dalam keadaan apapun oleh siapapun. Tapi hari ini kita lihat bahwa pengusaha, perusahaan, orang yang memiliki modal dapat melakukan seenaknya, dapat berperilaku seenaknya, bahkan tidak tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahkan mungkin saja asumsi saya ada sebagian pengusaha, ada sebagian buruh, atau ada sebagian pengusaha, ada sebagian perusahaan atau pemilik modal yang berasumsi bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku itu hanya sebatas goresan-goresan kosong yang tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap mereka yang memiliki modal. Saya berharap saya salah. Tetapi kita bisa membuat pembanding 40 orang secara serempak di PHK dengan dasar efisiensi dalam waktu yang bersamaan dengan alasan yang sama. Bisa dibayangkan, lalu kemudian bagaimana peran negara ada dalam perkara ini. Ini fatal. Ini fatal. Jadi kalau tidak ada pengawasan yang cukup ketat dan sanksi yang ketat pula, maka pada akhirnya dunia perburuhan, dunia ketenagakerjaan bukan tiap tahun mengalami proses peningkatan, tetapi tiap tahun mengalami proses degradasi, kehancuran. Tidak ada lagi proses yang namanya orang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu saya kembali pada kasus posisi. Kita dapat melihat kasus posisinya seperti yang akan saya gambarkan. Nah, Bapak Abneur bekerja di PT Jarak Jauh dengan upah bulanan 3.500.000 plus upah tunjangannya 1.500.000 dan telah bekerja selama 3 tahun 1 bulan. PT Jarak Jauh melakukan PHK kepada Bapak Abneur dengan alasan perusahaan tutup bukan karena kerugian. Jelas. Nah, jadi berdasarkan atas pasal 44 ayat 2 huruf A, maka jumlah pesangon yang diterima oleh Bapak Abneur adalah berdasarkan pada ketentuan pasal 40 ayat 2 huruf D, yaitu 4 bulan upah. Jadi, kita dapat nilai total upah dalam 1 bulan yang diterima upah itu, upah yang diterima plus tunjangan. 2 indikator itu dijumlah secara total, itu berarti Bapak Abneur menerima 1 bulan, dalam sebulan itu 5 juta rupiah. Lalu pada huruf B, UPMK 1 kali ketentuan pasal 40 ayat 3 atau sama dengan 2 bulan upah. Dan huruf C, UPH, uang penggantian hak sesuai dengan pasal 40 ayat 4. Jadi UPH sendiri itu sebetulnya ada beberapa indikator yang secara nyata-nyata disebutkan adalah cuti tahunan yang belum ambil atau belum gugur. Lalu kemudian biaya atau ongkos pulang pekerja atau buruh atau keluarganya kembali ke asalnya. 2 indikator pokok lalu ditambah dengan 1 indikator. Indikator hak yang diatur lebih lanjut itu dituangkan dalam perjanjian kerja, dalam peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Jadi ada 3 peraturan yang seyogianya dipahami oleh buruh. Karena di dalamnya ada hak-hak yang melekat. Sepantasnya seorang buruh atau tenaga kerja, buruh atau pekerja itu harusnya memiliki perjanjian kerja, memegang dokumen perjanjian kerja, sehingga ada item-item penting apa yang berhubungan dengan hak-hak yang akan dia terima berdasarkan uraian dari pasal 40 ayat 2 huruf C, UPH-nya. Jadi ada 3 hal yang akan diterima. Pesangon, ingat, hanya PKWTT. PKWTT akan menerima 3 hak. Pesangon, uang penggantian hak, dan uang penghargaan masa kerja. Jelas sampai di sini. Nah, itu berarti rinciannya kita dapat bahwa Bapak Abneur upah plus tunjangan dalam 1 bulan dia akan terima 5 juta. 5 juta rupiah. Lalu lama bekerja adalah 3 tahun 1 bulan. Dan alasan pemutusan hubungan kerja
adalah perusahaan tutup bukan karena kerugian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat 2. Sampai sini, dari contoh kasus ini kita akan coba merinci, sehingga kita dapat penggambaran tentang tata cara perhitungan pesangon. Saya tidak akan merinci, pada kesempatan ini UPH-nya saya tidak akan merinci. Karena UPH itu harus didasarkan atas perjanjian kerja, harus didasarkan atas peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Saya tidak memiliki dokumen itu, sehingga UPH-nya saya tidak dapat memberikan penggambaran. Kalau saya punya dokumen-dokumen itu, mungkin saya akan kemudian merinci lebih lanjut terkait detail-detail dari jumlah akhir dari UPH. Saya hanya kemudian akan merinci soal pesangon, hasil akhir dari perhitungan pesangon, dan hasil akhir dari uang penghargaan masa kerja. Dari contoh kasus tersebut, nanti kemudian kalau ada hal yang mungkin kurang, dapat kemudian mengirim contoh kasus, plus dokumen, silakan mengirim kepada saya, nanti kemudian saya akan coba menghitung secara detail, hak-hak secara keseluruhan, termasuk UPH-nya. Nah, dari contoh kasus tersebut, kita dapat penggambaran bahwa upahnya 5 juta per bulan, masa kerja 3 tahun 1 bulan, lalu ada alasan pemutusan hubungan kerja, alasan PHK-nya karena perusahaan tutup, bukan karena kerugian. 2 indikator pokok perhitungan pesangon. Sudah saya gambarkan sebelumnya. Jadi pertama, kita akan hitung pesangon. Pesangonnya adalah berdasarkan pasal 40 ayat 2 huruf D, Bapak Kapneur ini berhak atas 4 bulan upah. Sehingga 5 juta dikali 4. Maka jumlahnya adalah 20 juta. Lalu dikalikan lagi dengan alasan pemutusan hubungan kerja. Jadi setelah didapat 20 juta rupiah berdasarkan pasal 40 ayat 2 dikalikan lagi berdasarkan pasal 44 ayat 2. Alasan pemutusan hubungan kerja 1 kali upah. 1 kali. Sehingga 20 juta dikali 1. Maka hasil akhir adalah Bapak Kapneur berhak atas pesangon 20 juta rupiah. Uang pesangonnya jelas. Lalu kemudian UPMK-nya. Upah berdasarkan atas pasal 40 ayat 3 huruf A. Jadi dia mendapat 2 kali. 5 juta dikali 2. Maka nilainya adalah 10 juta. Lalu dikalikan lagi dengan pasal 44 ayat 2 huruf B. 10 juta dikali 1, dia mendapat 1 kali. Sehingga hasil akhir UPMK dari Bapak Kapneur adalah 10 juta. 10 juta rupiah untuk UPMK, uang penghargaan masa kerja. Total keseluruhan 20 juta ditambah 10 juta, maka Bapak Kapneur berhak atas hak-haknya tanpa UPH adalah sebesar 30 juta. Ingat, 30 juta ini belum termasuk UPH. UPH harus dirinci lagi lebih lanjut. Berhubungan erat dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, dan perjanjian kerja bersama. Saya berharap kemudian dapat memberikan sedikit penggambaran terkait tata cara perhitungan pesangon. Kalau kemudian masih buntu, boleh silakan kemudian komunikasi dengan saya dalam kolom deskripsi atau mengirim email atau kemudian dapat kontak. Silakan kirim email untuk mendapat kontak dengan saya. Kita buat janjian atau seperti apalah teknisnya, lalu kemudian saya akan kemudian merinci secara total tata cara perhitungan pesangon. Ingat, di peraturan pemerintah 35 tahun 2021 mekanisme PHK itu memang tidak seketat peraturan sebelumnya, tetapi kemudian ada pentahapan-pentahapan yang harus dilalui oleh sebuah perusahaan. Pentahapan yang paling pokok adalah kemudian adanya pemberitahuan. Pemberitahuan ini harus tertulis disampaikan kepada buruh atau pekerja sebelum dilakukan proses pemutusan hubungan kerja. Mengirim rangkaian-rangkaian pentahapan tersebut adalah syarat yuridis formal. Yuridis formalnya harus dilewati dulu, baru kemudian proses pemutusan hubungan kerja itu terjadi.
Sebelum itu juga ada berbagai pertahapan. Kemungkinan asumsi saya adalah terhadap kasus 40 orang yang di PHK tersebut tidak melalui mekanisme-mekanisme yang sudah dituangkan dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini bahaya. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa oh, ternyata perusahaan memang benar-benar tidak tunduk pada peraturan yang berlaku. Perusahaan seperti ini memang bahaya, sehingga seharusnya ada peraturan khusus yang mengatur tentang perusahaan-perusahaan yang seenaknya. Harus ada sanksi khusus yang memang harus diberikan kepada pengusaha-pengusaha atau perusahaan yang seenaknya melakukan proses pemutusan hubungan kerja yang sepihak. Nah, mungkin ini beberapa catatan yang bisa saya bagikan. Minta maaf kalau ada hal yang mungkin kurang atau terlewatkan. Silakan tulis di dalam kolom komentar. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut, silakan buat catatan penting di dalam kolom komentar melalui email atau melalui kontak. Sekian dari saya dan salam hormat.